Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? For this day is time to English. Jadi hari ini kita akan belajar lagi untuk bahasa Inggris ya anak-anak. Kita untuk materi hari ini cuma hanya review saja ya. I want to review about the chapter 1. Ya, jadi hanya mengulang lagi supaya kalian itu lebih paham tentang chapter 1 apa saja yang sudah kita pelajari. Ya. Oke, langsung saja untuk chapter 1 yang sudah kita pelajari kemarin. Itu yang pertama ada greeting. Ya. Dan greeting kemarin sudah saya jelaskan itu lewat PPT dan saya videokan, sudah saya sebarkan lewat YouTube. Dan kalian sudah bisa mempelajarinya. Ya, yang kedua ada leave taking atau parting. Kemudian yang ketiga juga ada yang namanya giving thanks. Kemudian yang terakhir adalah apologizing. Jadi pada chapter 1 ya, from the chapter 1 kita mempelajari 4 poin ya. Langsung saja yang pertama kita bahas yaitu tentang greeting ya. Nah, greeting kemarin yang sudah saya jelaskan itu menurut kalian apa anak-anak? Nah, coba kita lihat ya, greeting. Nah, jadi greeting itu kalau diartikan atau kita jabarkan melalui sebuah kalimat itu seperti ini. This sentence to use greet someone when you meet them everywhere and every time. Nah, jadi garis besarnya greeting itu adalah ungkapan salam ya. Dalam bahasa Indonesia itu adalah ungkapan salam. Nah, kalau saya jabarkan dalam bahasa Inggris itu seperti ini. Sebuah kalimat yang digunakan untuk menyapa, bisa ya menyapa, mengungkapkan salam terhadap seseorang ketika kamu bertemu mereka dimanapun dan kapanpun. Nah, itu yang dikatakan sebagai greeting. Nah, jadi dimanapun kalian berada, dengan siapapun kalian ketemu, dimanapun kalian ketemu, itu wajib hukumnya yaitu greeting atau mengungkapkan salam. Ya, salam pertemuan yang pasti. Oke, jadi untuk greeting itu penjabarannya seperti itu. Lagi, nah ini, there are two kinds of greetings. Kemarin sudah saya sebutkan ya, ada dua macam greeting ya. Jadi yang pertama, for the first is formal greeting. Apa itu formal greeting? Formal greeting itu adalah ungkapan salam yang diucapkan intinya dalam acara yang sopan. Jadi bukan kita ketemu dengan seseorang ataupun apapun. Jadi intinya untuk menghormati orang yang lebih tua dari kita. Nah, itu menggunakan formal greeting. Apa saja macamnya formal greeting? Nah, itu yang pertama ada good morning, yang kedua ada good afternoon, yang ketiga juga ada good evening. Nah, jadi greeting itu sendiri juga disesuaikan ya, disesuaikan dengan waktu kalian bertemu ya. For the first, good morning. What is the meaning of good morning? Good morning itu ya selamat pagi. Yang pasti responsnya juga good morning. Kemudian yang kedua ada good afternoon. Good afternoon selamat siang. Responnya juga sama good afternoon. And then the third is good evening. Good evening itu apa? Selamat petang. Ya. Kemudian yang keempat for the fourth is how are you. Nah, jadi ini sangat sering diucapkan lah. Sering diucapkan ketika kita bertemu dengan seseorang, dengan siapapun itu, pasti menggunakan kata how are you, yang artinya apa? Apa kabar? Ya, jadi ketika kalian ditanya menggunakan how are you, jawaban kalian apa? Nah, bisa menggunakan yang pasti ya, I'm fine. Nah, itu bisa, I'm fine, I'm great, I'm okay, dan seterusnya itu bisa. Ya, kemudian yang kelima itu ada how do you do. Nah, jadi untuk yang kelima di sini, how do you do itu berbeda dengan how are you, ya. For the fifth is different with the fourth. Jadi intinya yang kelima itu berbeda dengan yang keempat,
Intinya cuma seperti itu. Nah, kalau kalian disapa, greet ya, misalkan seseorang itu menyapa kalian menggunakan how do you do, kalian jawabnya bagaimana? Nah, yang pasti juga menggunakan how do you do. Itu bedanya how are you and how do you do. Diingat-ingat itu ya, jangan sampai keliru. How are you? Jawabannya I'm fine, I'm okay, I'm great, ya dan seterusnya. Kalau how do you do, jawabannya cuma how do you do. Nah, itu tentang formal greeting. Kemudian for the second is informal greeting. Informal greeting itu diucapkan jadi ya santai lah, intinya cuma nyantai, mungkin dengan teman kita sebaya itu bisa menggunakan informal greeting ya, yang notabene tidak resmi pada acara tidak resmi. Nah jadi ketika kita ketemu di jalan, ketemu dimanapun itu tempatnya, menggunakan informal greeting. Nah macamnya apa saja informal greeting? Nah, di sini ada hi, nah simpel kan, ada hi, ada hello, ada WhatsApp, ya, WhatsApp. Nah, itu adalah yang dikatakan sebagai informal greeting atau sebuah sapaan yang intinya tidak resmi, itu informal greeting. Nah, yang kedua itu ada parting. Kalau tadi kita sudah membahas greeting, sekarang kita membahas parting atau saya katakan juga bisa menggunakan leave taking. Apa itu parting atau leave taking? Nah, ini. The definition of parting is the sentence to show if you want to leave someone. Nah, apa itu artinya? Artinya adalah sebuah kalimat digunakan untuk menunjukkan jika kamu ingin meninggalkan seseorang. Itu yang dikatakan sebagai parting atau leave taking. Ya, ini sudah saya jelaskan. Coba kita cari tahu sekarang tentang contohnya. Contohnya apa saja? What is the example of parting or leave taking? Nah, ini macamnya. Itu yang pertama, for the first ada there is a bye. Nah, jadi kalau kalian bertemu dengan seseorang dan ingin meninggalkannya, itu bisa menggunakan kata bye. Dan yang kedua juga goodbye, itu bisa. Ya, bye and goodbye itu artinya sama, yang artinya selamat tinggal. Kemudian ada see you, ya, see you itu bisa dikembangkan sesuai dengan waktu kapan kita ketemu, ya, bisa menggunakan see you tomorrow, bisa menggunakan see you later, bisa menggunakan see you next time, bisa menggunakan see you next week, next month, dan seterusnya. Jadi tergantung kapan kita akan bertemu lagi dengan orang tersebut, ya. Jadi see you dari kata see you itu bisa dikembangkan. Kemudian yang keempat ya, for the fourth itu ada nice to meet you. Ya, apa itu nice to meet you? Nah, nice to meet you itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, ya, translate in Indonesia adalah senang bertemu denganmu. Nah, jadi ketika kalian bertemu dengan seseorang dan ingin cepat-cepat pergi, itu bisa menggunakan nice to meet you. Nah, responsnya bagaimana kemarin nice to meet you? Nah, responsnya menggunakan nice to meet you too. Nah, itu untuk responnya. Nah, sama halnya nice to meet you itu juga bisa menggunakan nice to see you. Nah, cuma di sini tidak saya tulis nice to see you itu. Kalian bisa soalnya kemarin sudah saya jelaskan. Ini hanya garis besarnya saja ya. Jadi nice to see you itu sama halnya dengan nice to meet you. Ya, responnya sama. Kalau ada yang mengucapkan salam nice to see you, kalian juga bisa menggunakan responsnya nice to see you too. Nah, itu bisa. Nah, ini yang terakhir. Yang kelima tentang parting atau leave taking menggunakan good night. Kalian pasti bertanya-tanya ya, dalam pikiran kalian, kenapa kalau good night itu masuk ke dalam leave taking? Nah, kalau kalian ketahui good night itu memiliki arti adalah selamat tidur. Nah, jadi dimasukkan ke dalam yang namanya parting atau leave taking. Itu wajib hukumnya. Jangan sampai kalian sekali-kali itu menyapa seseorang, apalagi itu first people,
atau orang asing, orang yang bisa bahasa Inggris menggunakan kata good night, kalian akan ditinggalkan. Nah, jadi good night itu hanya digunakan untuk yang mau tidur. Nah, itu bisa ya. Itu tentang lift taking atau parting. Nah, kemudian yang ketiga kemarin saya jelaskan yaitu tentang giving thanks. Apa itu giving thanks? Nah, giving thanks itu adalah the sentence to show of your appreciation to someone. Nah, kalian sudah pasti memahaminya dari kata thanks ya, yang artinya adalah terima kasih ya. Jadi di sini giving thanks itu kalau kita jabarkan, the definition of giving thanks is the sentence to show of your appreciation to someone. Jadi adalah sebuah kalimat yang ditunjukkan kepada seseorang untuk memberikan sebuah apresiasi. Nah, jadi contohnya ya, for example, uh, apa itu? Kamu diberi hadiah ya. Uh, you give some gift from your parents, and then you say thank you. Nah, contohnya seperti itu. Jadi artinya tadi adalah ketika kamu diberi sebuah hadiah dari orang tua kamu, kamu pasti akan mengucapkan yang namanya thank you atau terima kasih. Nah, jadi hanya untuk sebuah apresiasi saja, ya. Kamu ditolong seseorang, kamu diberi sesuatu kepada siapapun itu, kamu harus bisa mengucapkan yang namanya thank you, thanks, dan seterusnya. Itu yang dimasuk, yang dikatakan sebagai giving thanks itu seperti itu. Nah, what is the symbol of giving thanks? Kita lihat. Nah, ini samplesnya. Jadi contoh yang singkat saja. Yang pertama, for the first itu ada thanks, and the second there is a thank you. Kemudian the third there is a many thanks, and the fourth or the last there is a thank you so much. Jadi sebenarnya dari keempat kalimat di sini, keempat kata di sini itu memiliki arti yang sama, ya. Artinya adalah terima kasih. Intinya cuma seperti itu. Cuma yang pertama thanks itu kan simple. Biasanya kita ucapkan kepada teman kita, teman sebaya, ya. Jadi tidak ada kesan-kesan penghormatan di situ, ya. Jadi kalau thank you, many thanks, thank you so much, itu bisa kita ucapkan kepada orang yang lebih tua dari kita. Contohnya cuma seperti itu, ya. Kemudian yang keempat, the first, the last, itu adalah apologizing, ya. What is the meaning of apologizing? What is the definition of apologizing? Kita lihat. Nah, ini the definition of apologizing is the sentence to show when you make a mistake to someone. What is the meaning of the sentence? Apa itu artinya? Nah, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, adalah sebuah kalimat untuk menunjukkan ketika kamu membuat kesalahan terhadap seseorang. Nah, kalian sudah pasti bisa memahami apa itu apologizing, ya. Apologizing itu adalah ungkapan maaf terhadap seseorang, ya. Apa saja contohnya? Nah, di sini saya berikan contoh. Nah, ini contoh yang simple about apologizing. For the first, there is a sorry, and then the second there is a I'm sorry, and then the third there is a pardon me. Artinya sama, dari keempat kata di sini itu memiliki arti yang sama. Sama-sama artinya adalah minta maaf, ya. Jika kamu membuat kesalahan terhadap seseorang atau dengan siapapun itu, menggunakan kata-kata tersebut yang saya sebutkan di sini. Nah, kalau misalkan kamu pengen cari kata-kata yang lain, silahkan. Ini hanya sebagai panduan kamu saja, ya. Nah, kemudian mungkin dari keempat ini tadi tentang chapter pertama, ya. Ada pertanyaan? Ya, kalian bisa memahaminya sendirilah. Nah, sekarang kalau
mungkin tidak kalian sudah paham semua, ini saya lanjutkan di sini. Nah, di sini saya menyediakan sebuah video yang di sini isinya yaitu ya seputar tentang greeting ya, greeting, kemudian parting, kemudian ada apologizing, ada giving thanks, semua ada di sini. Jadi silahkan perhatikan di sini video yang saya berikan ya, watch the video correctly. Jadi silahkan perhatikan dengan baik. Nah, di sini nanti setelah kalian melihat video, setelah tayangan video di sini, saya akan menyediakan apa itu dialog yang terdapat di video tersebut, tapi masih saya beberapa masih saya kosongi, ya. Jadi tugas kalian nanti adalah mengisi kalimat-kalimat yang rumpang tersebut atau yang kosong tersebut sesuai dengan apa yang sudah kalian dengarkan di video ini, ya. Coba langsung saja saya putarkan videonya. Jadi nanti terserah kamu tekniknya bagaimana, silahkan. Yang penting saya sudah menyediakan videonya di sini, ya. Yuk perhatikan ya videonya ya. Excuse me? Hello? Hi, My name is Molly. What's your name? I'm Peter. My friends call me Pete. My friends call me Molly. Hi, Pete. It's nice to meet you. It's nice to meet you too. Are you a student here? Yes, I am. My class is at 9 o'clock with Miss Taylor. Miss Taylor. She's my teacher. You're in my class. Great. Where is our class? It's over there. Hi, I'm Peter. Peter Crumb. I'm in your class. Hi, Peter. Nice to meet you. Hello, what's your name? I'm Molly. I'm in your class too. Hello, Holly. Is that Holly? No, it's Molly. 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 What's your last name, Molly? Lynn. Lin. Peter Crumb and Molly Lynn. Wait. Excuse me. Are you Miss Taylor? Oh, no, I'm not. I'm Mrs. Smith. Miss Taylor is in room 203, over there. Oh, thanks. Have a good day. Goodbye. Bye. Welcome, Steve. Hello, Miss Taylor. Yes. I'm Molly Lynn. Hi, Molly. Nice to meet you. Oh, there you are. Welcome, Molly. Thank you. Hi, I'm Peter. Peter Crumb. Crumb. Here you are. Welcome, Peter. Okay, let's begin class. Nah, itu tadi adalah video yang sudah saya berikan ke kalian, ya. Silakan perhatikan, silakan diulang-ulang lagi itu video yang saya berikan di sini. Nah, setelah melihat video itu tadi, silakan kalian tulis dialog yang sudah saya sediakan di sini, ya. Yang saya sediakan di sini, kemudian kalian bisa melengkapinya mulai dari nomor 1, 2, 3 dan seterusnya sampai nanti yang terakhir nomor 8. Nah, caranya bagaimana? Silahkan kalian tulis, ya, tulis di buku tulis bahasa Inggris kalian, di buku bahasa Inggris kalian dengan sesuai dengan kalimat yang saya berikan di sini, ya. Ini silahkan ditulis dengan baik, nih, ya. Jangan lupa ya ditulis di buku bahasa Inggris kalian, kemudian dikerjakan
diisi yang kosong-kosong tersebut. Nah, kalau sudah terisi semua, ya, kalau kalian sudah mengisi apa yang sudah saya berikan di sini, kemudian kalian bisa artikan ke dalam bahasa Inggris. Bisa diartikan ke dalam bahasa Indonesia atau translate in Indonesia, ya. Bisa dimengerti ya anak-anak ya. Ya, saya kira bisa dimengerti. Silahkan kalian mengerjakan bagaimana dengan teknik kalian sendiri, mencatat apa itu dialog yang saya berikan di sini dengan baik, ya. Ini saya ulangi lagi dialognya yang pertama itu seperti ini ya. Dialog di halaman pertama itu seperti ini. Ini sudah sesuai dengan video yang saya berikan tadi, ya. Tinggal kalian memahaminya bagaimana nanti. Silahkan dicatat dengan baik. Kemudian terusannya ini, ya, terusannya di sini. Nah, ya, saya kira kalian sudah bisa memahami, ya. And the times is over, dan waktunya sudah habis untuk bahasa Inggris hari ini. Silahkan nanti kalian setelah membuka link di sini yang saya berikan, jangan lupa absen terlebih dahulu, ya. Nanti akan saya berikan di teks deskripsi pada channel YouTube saya. Ya, saya akan berikan teks deskripsi di channel YouTube saya. Mungkin di situ ada untuk absen, ketik nama, kelas, dan nomor absen kalian. Dan jangan lupa kalau kalian sudah menonton video ini, and don't forget you have watched my video, ya. You can push the like button, ya. Kalian bisa menekan tombol like-nya di situ, ya. Kalau kalian bisa memahami apa yang sudah saya berikan di sini, ya. Okay, I think that's enough for this time. Thank you for the attention and see you next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.